Yang melanda 500 rumah dampak 2 titik tanggul sungai yang jebol di Kabupaten Pati, Jawa Tengah berangsur surut dan warga mulai bersih-bersih rumah. Hingga Senin siang, rumah yang tergenang banjir tersisa 70 rumah. Genangan air banjir di Desa Ketitangwetan, Kecamatan Batangan, Kabupaten Pati, Jawa Tengah pada Senin siang berangsur-angsur surut. Meski air masih tergenang di halaman rumah, warga sudah mulai membersihkan rumah mereka dari sisa-sisa material lumpur yang terbawa air banjir serta menata kembali perabotan yang diangkat ke tempat yang lebih tinggi. Sementara itu, Kepala Desa Ketitangwetan Ali Muntoha mengatakan sehari sebelumnya rumah yang tergenang banjir mencapai sekitar 500 rumah. Dan kini tersisa sekitar 70 rumah. Sedangkan jalan poros desa masih tergenang air setinggi sekitar 40 cm. Beberapa rumah, sekitar 70-an rumah masih tergenang. Dan kondisi warga ada yang sudah surut bersih-bersih rumah. Harapan ke depan pemerintah maupun pemerintah pusat segera memperbaiki tanggul karena kondisi tanggul di desa kami sangat mengkhawatirkan. Segera dibangun tanggul permanen karena memang setiap tahun titik-titik jebol itu hampir ada 5 kali. Seperti tahun ini sudah 3 kali terjadi tanggul jebol. Hal ini pun membuat warga sekitar was-was akan banjir susulan kembali terjadi. Pasalnya 2 titik tanggul yang jebol hingga kini belum tertangani. Jamaah Berita 1 Jepara, Jawa Tengah. Dan pemirsa, kita akan mengupdate langsung berkaitan dengan bencana ini. Kita sudah telah terhubung secara virtual dengan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Pati, Bapak Martinus Budi Prasetyo. Selamat sore, Pak Martinus. Pak Martinus, sepertinya kami belum mendengarkan audio Anda. Boleh dibantu untuk dibuka terlebih dahulu mic dari device yang Anda gunakan mungkin. Pak Martinus, selamat sore. Ya, selamat sore Mas. Baik, dengan saya di studio Pak Martinus. Pak Martinus, saya ingin langsung saja mengupdate seperti apa kondisi ketinggian banjir di sana hingga saat ini. Ya, kondisi banjir di wilayah Pati secara umum selain di Desa Ketitangwetan, kemudian di Desa Ngening, Kecamatan Batangan, juga terjadi di wilayah Kecamatan Tambak Romo, itu ada di Desa Angkatan Lor, kemudian di Kecamatan Gabus itu ada di Desa Penanggungan dan Tanjung Anom. Ya, itu akibat hujan deras di hari Sabtu dan Minggu tanggal 26 dan 27 April kemarin. Secara umum disampaikan bahwa air sudah surut sehingga aktivitas masyarakat saat ini adalah membersihkan sisa-sisa banjir yang masuk ke pemukiman. Sedangkan untuk jebolan tanggul kami sudah berkoordinasi dengan BBWS maupun dengan pemerintah desa setempat untuk membantu penanganan segera tanggul yang jebol. Untuk BPBD Pati yang sudah kami lakukan, yang selain mengirimkan bantuan logistik untuk pangan, kami juga mengirimkan bantuan logistik non-pangan berupa sandbag atau karung pasir untuk penanggulangan darurat tanggul yang jebol. Demikian, Mas. Baik, airnya sudah mulai surut begitu ya. Lalu yang Anda sebutkan tadi penanganan tanggul Sungai Godo ini jadi artinya sudah rampung diperbaiki sehingga airnya surut atau seperti apa kondisinya, Pak Martinus? Kalau penanganan tanggul jebol belum, saat ini masih berjalan, proses penanganannya masih berjalan, belum selesai. Tetapi karena memang kemudian hujan di hari ini dan kemarin hari Minggu siang itu sudah tidak turun lagi, maka tinggi muka air itu mulai turun sehingga bisa dilakukan upaya-upaya perbaikan tanggul yang jebol. Demikian, Mas. Baik, lalu Pak Martinus, hingga kini data yang Anda miliki, berapa total warga yang terdampak dari bencana banjir ini, Pak Martinus?
Baik, kalau untuk di Ketitangwetan seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Kepala Desa Ketitangwetan, saat ini masih sekitar 70 rumah yang mengalami dampak, artinya masih ada sedikit genangan di pemukiman. Sedangkan untuk Desa Ngening itu ada dampaknya itu di sekitar areal sawah, tebu dan padi itu kurang lebih 10 hektar. Kemudian untuk wilayah Kecamatan Tambak Romo di Desa Angkatan Lor itu kurang lebih ada sekitar 40-60 kakak yang terdampak dengan ketinggian air itu di dalam rumah sekitar setinggi mata kaki yang masih ada genangan. Kemudian yang untuk Desa Tanjung Anom Kecamatan Gabus itu sudah surut airnya karena itu limpasan dari Sungai Gudo. Ketika tinggi muka air Sungai Gudo sudah surut, maka air yang melimpas itu sudah surut juga. Jebolan tanggul di Desa Tanjung Anom Kecamatan Gabus juga sudah ditangani bersama oleh OPD teknis, dalam hal ini Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juwana. Demikian, Mas. Baik, Pak Martinus, ada banyak yang terdampak begitu ya, Anda mengatakan tadi di sejumlah titik, sejumlah lokasi. Dengan kejadian ini, apakah ada sampai warga yang mengungsi, Pak Martinus? Mungkin karena rumahnya tidak layak ditempati setelah terdampak banjir. Ya, tidak ada laporan pengungsian, artinya masyarakat tetap bertahan di rumah masing-masing dan melakukan aktivitas tetap di dalam rumah masing-masing. Ya, jadi untuk dampak dari banjir ini tidak menyebabkan masyarakat mengungsi. Tetapi selain banjir kemarin di hari Sabtu dan Minggu itu juga ada kejadian di wilayah Tambak Agung, Desa Tambak Agung, Kecamatan Tambak Romo juga itu puting beliung, jadi hujan angin, kemudian yang menyebabkan rumah roboh, yaitu beberapa rumah, ada kurang lebih 3 rumah yang roboh karena diterjang angin puting beliung. Nah, itu masyarakat itu mengungsi, bergeser ke rumah saudara atau tetangganya atau keluarganya yang terdekat, sementara menunggu perbaikan rumahnya diselesaikan. Begitu, Mas. Baik, ternyata ada juga yang puting beliung ya begitu ya, selain banjir. Ya, selain banjir, jebolan tanggul ada puting beliung. Tadi ada berapa rumah yang terdampak angin puting beliung? Angin puting beliung itu menimpa di Desa Tambak Agung dan Desa Kedalingan. Total jumlah rumah yang terdampak ada sekitar 90-an rumah yang terdampak. Baik itu rusak ringan, rusak sedang maupun rusak berat. Baik, Pak Martinus, masih mengenai banjir ini, informasi yang kami dapatkan juga ada beberapa sekolah yang terdampak cukup parah sehingga aktivitas belajar mengajar terganggu. Seperti apa kondisinya hingga saat ini? Ya, untuk fasilitas sekolah yang terdampak seperti di SD Angkatan Lor 02, SD Negeri 02 Desa Angkatan Lor itu juga terdampak karena ada lumpur yang masuk ke halaman sekolah dan ruangan SD. Upaya yang sudah kami lakukan bersama-sama dengan para guru dan karyawan SD Angkatan Lor, kemarin kita sudah membantu membersihkan dengan menyemprotkan air untuk pembersihan lumpur supaya sekolah bisa segera dipakai dan tidak mengganggu proses belajar mengajar. Demikian, Mas. Baik, Pak Martinus tadi Anda mengatakan yang tanggul ini masih dalam proses perbaikan begitu. Mumpung tidak terjadi hujan sehingga tidak ada genangan air, apakah ada antisipasi yang disiapkan jika nanti terjadi hujan sementara perbaikan tanggul ini belum rampung, Pak Martinus? Ya, karena kami di dalam penanganan banjir yang disebabkan oleh tanggul jebol itu memang secara teknis kami di backup penuh dari Balai Besar Wilayah Sungai. Jadi untuk dari kemampuan kami, BPBD hanya memberikan bantuan sandbag kepada desa seperti di Ketitangwetan, kemudian di Ngening, demikian juga yang ada di Angkatan Lor Tambak Romo itu yang kami bantu. Tapi secara teknis itu teman-teman BBWS yang melakukan penanganan darurat tanggul yang jebol. Tapi diharapkan hari ini itu bisa semuanya tertangani dengan baik, karena selain dari Balai Besar juga ada dari DPUTR Kabupaten Pati, kemudian dari aparat TNI dan Polri juga membantu penanganan tanggul jebol bersama dengan masyarakat desa setempat. Begitu, Mas. Baik, apakah pihak Anda mendapatkan laporan perkiraan cuaca juga, Pak Martinus, berkaitan dengan potensi cuaca hari ini dan besok mungkin? Ya,
Kami selalu mendapatkan info cuaca dari BMKG untuk situasi kemungkinan cuaca di Pati, tetapi alhamdulillah untuk hari ini dan besok dimungkinkan hujan tidak akan turun seperti kejadian di hari Sabtu dan Minggu kemarin. Harapan kami hujan yang tidak lagi turun di wilayah Kabupaten Pati bisa membantu mempercepat proses penanganan tanggul yang jebol. Baik, kita harapkan juga demikian begitu ya Pak Martinus. Terakhir Pak Martinus, bagaimana dengan bantuan yang diperlukan oleh warga terdampak di sana? Apakah penyaluran bantuan ini sudah terlaksana dengan baik di sana atau seperti apa Pak Martinus? Ya, setelah ada kejadian baik itu banjir maupun dari rumah roboh akibat puting beliung, kami dari BPBD sudah mengirimkan selain bantuan logistik non-pangan berupa sandbag atau karung pasir, untuk beberapa tempat kami juga mengirimkan bantuan logistik pangan bersama-sama dengan Dinas Sosial Kabupaten Pati untuk meringankan beban masyarakat yang terdampak musibah baik itu banjir maupun puting beliung. Jadi itu yang sudah kami lakukan untuk membantu masyarakat yang terdampak bencana ini. Begitu, Baik, Mas. Pak Martinus, kita harapkan penanganannya ini bisa berlangsung dengan baik begitu ya. Penanganan tanggul juga tadi utamanya bisa terjadi dengan cepat dan kita harapkan tidak ada hujan juga begitu sehingga masyarakat bisa kembali beraktivitas dengan normal. Terima kasih banyak Pak Martinus Prasetyo. Selamat terima kasih doanya, terima kasih Bapak. dukungannya.